wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sekarang kita akan memasuki materi yang baru, yaitu mengenai barisan aritmatika. Kalian mungkin yang pasti jelas ngerti apa itu barisan ya. Jadi di sini untuk barisan itu, khususnya barisan aritmatika, itu dapat didefinisikan sebagai suatu barisan bilangan yang tiap-tiap suku berurutan itu mengandung nilai selisih atau beda yang sama persis. Contohnya misalnya seperti ini ada barisan bilangan 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Nah, antara suku-suku yang berurutan 2 sama 4, 4 sama 6, 6 sama 8 itu mengandung selisih atau beda. Nah, selisih atau bedanya di sini itu nilainya sama persis, yaitu sama-sama 2. 24 bedanya 2. 4 sama 6 bedanya 2. 10 sama 12 bedanya 2. Jadi semuanya memiliki beda yang sama atau selisih yang sama. Nah, di sini untuk penulisan barisan bilangan seperti 2, 4, 6 dan seterusnya itu, angka 2 di sini dianggap sebagai suku pertama, angka 4 suku kedua, angka 6 suku ketiga, angka 8 suku keempat dan seterusnya. Nah, masing-masing suku ini bisa disimbolkan. Untuk suku pertama itu biasanya disimbolkan dengan U1 atau bisa juga disimbolkan dengan huruf A atau U1 merupakan suku pertama, suku kedua, suku ketiga dan seterusnya. Suku pertama tadi kita anggap sebagai A. Nah, suku kedua itu diperoleh dari suku pertama ditambah dengan beda. Suku ketiga diperoleh dari suku pertama ditambah 2 kali beda. Sehingga di sini kalau kita teruskan sampai dengan suku ke N itu bisa dirumuskan menjadi A ditambah N-1 dikali beda. Itu untuk rumus umumnya barisan suku ke N. Jadi bisa disimpulkan rumus umum suku ke N itu sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikalikan dengan bedanya tadi. Itu untuk rumus suku ke N. Di sini antara artinya simbol-simbol itu untuk UN-nya itu merupakan rumus suku ke N, N-nya itu banyaknya suku, B itu beda atau selisih tadi, A-nya adalah suku pertama. Nah, untuk memperoleh beda bagaimana tadi? Tadi beda itu adalah selisih antara suku-suku yang berurutan. Jadi bisa diperoleh dari suku kedua dikurangi suku pertama, atau suku ketiga dikurangi suku kedua, atau suku keempat dikurangi suku ketiga, dan seterusnya sampai dengan atau secara umum UN dikurangi UN-1 itu untuk bedanya. Selanjutnya kita tadi sudah mengenal mengenai suku pertama, suku kedua, suku ketiga dan seterusnya. Kita lanjut lagi contoh soal. Misalnya di sini ada contoh soal barisan aritmatika. Tentukan suku ke-21 dari barisan aritmatika 17, 15, 13, 11 dan seterusnya. Nah, dari soal ini itu diketahui suku pertamanya atau A-nya sama dengan 17, bedanya sama dengan negatif 2 dan N-nya sama dengan 21. Maka untuk suku ke-21 itu sama dengan berdasarkan rumus tadi A ditambah N-1 dikali beda. Sehingga di sini U21 itu sama dengan 17 ditambah 21 dikurangi 1 dikalikan dengan negatif 2. Sehingga menghasilkan nilai suku ke-21-nya adalah negatif 23. Kemudian rumus suku ke N dari barisan
2, negatif 2, negatif 9, negatif 16 dan seterusnya adalah mencari rumus suku ke N. Ini mencari rumusnya, bukan mencari nilainya, tapi menentukan rumusnya. Dari soal itu diketahui suku pertamanya adalah 5. Bedanya negatif 7. Nah, kita mencari rumus suku ke N. UN itu sama dengan tadi apa? A ditambah N-1 dikali beda. A-nya tadi 5 ditambah N-1 dikali bedanya tadi min 7. Sehingga sama dengan 5 dikurangi 7N. Ya. Selanjutnya menghasilkan rumus umumnya adalah 12 min 7N. Jadi rumus suku ke N barisan aritmatika tersebut adalah UN-nya sama dengan 12 dikurangi 7N. Jadi yang di dalam kurung tadi yang menentukan nilai UN-nya tadi N-1 kalau dikalikan dengan min 7 kan min 7N ditambah 7 sehingga menghasilkan hasil terakhirnya 12 dikurangi 7N. Itu untuk menentukan rumus suku ke N. Kita lanjutkan lagi mengenai barisan tadi sudah. Kita lanjut pada deret aritmatika. Apa itu deret aritmatika? Deret aritmatika dapat didefinisikan sebagai jumlah keseluruhan dari anggota baris aritmatika yang hitung secara berurutan. Tidak harus keseluruhan juga sih, bisa keseluruhan bisa sebagian. Sebagai contoh kita ambil sebuah barisan aritmatika 8, 12, 16, 20, 24. Maka deret aritmatikanya adalah penjumlahan dari barisan dari suku-suku tadi. Jadi 8 ditambah 12 ditambah 16 ditambah 20 ditambah 24. Itu merupakan deret, artinya penjumlahan dari barisan. Selanjutnya rumus umum deret aritmatika. Jika jumlah n suku pertama deret aritmatika dilambangkan dengan Sn, maka Sn dapat dicari dengan menggunakan rumus Sn sama dengan, karena tadi definisinya adalah jumlah dari suku-suku pada barisan aritmatika. Maka di sini Sn sama dengan U1 ditambah U2 ditambah UN ditambah U3 tambah U4 dan seterusnya sampai terakhir ditambah UN yang diminta. Merupakan deret aritmatika dengan suku pertamanya A dan beda B. Secara umum bisa dirumuskan Sn itu sama dengan N/2 dikalikan dengan A ditambah UN suku ke N, atau boleh Sn sama dengan N/2 dikali 2A ditambah N-1 dikali beda, karena tadi UN itu rumusnya adalah A ditambah N-1 beda. Nah, keterangannya di situ, simbol-simbol itu adalah Sn sama dengan jumlah suku ke N, A-nya suku pertama, B-nya beda. Oke, satu contoh, misalnya di sini ada deret 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 dan seterusnya. Di situ diketahui S1-nya sama dengan U1 sama dengan 2 atau A, S2-nya sama dengan U1 ditambah U2 sama dengan 6, U3-nya sama dengan S2 tambah U3 sama dengan 12 dan seterusnya. Sehingga di sini kita bisa menyelesaikan dengan menggunakan rumus yang sudah dijelaskan tadi. Oke, untuk selanjutnya kalian bisa baca contoh-contoh soal yang ada di buku kalian di LKS, bisa kalian pelajari dan bisa langsung menyerjakan latihan soal-soal yang ada di situ. Kerjakan aja di uji kompetensi satunya yang bagian A saja. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.